Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, semoga kalian semua tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa anak-anak, sebelum kalian mulai pembelajaran, kalian berdoa terlebih dahulu. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar tematik, yaitu tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Kita hari ini belajar pada subtema 1, pembelajaran 1, organ gerak hewan. Muatan pelajaran yang akan kita pelajari di pembelajaran yang pertama ini ada 2, yaitu IPA, menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Aspek keterampilannya, membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Muatan yang kedua yaitu bahasa Indonesia. Aspek pengetahuan, kalian diharapkan mampu menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Keterampilannya, kalian diharapkan mampu menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Sebelum kita mulai, coba kalian amati. Di sini ada gambar seorang anak yang bernama Edo berkunjung ke kandang kelinci milik Pak Rudi. Edo dan Pak Rudi bercakap-cakap. Edo menanyakan bahwa, "Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu, bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya?" Pak Rudi pun menjawab, "Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia." Edo menjawab kembali, "Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun." Nah, anak-anak, organ gerak hewan itu terdiri dari 2 macam. Ada organ gerak aktif yang berupa otot dan organ gerak pasif yang berupa tulang. Nah, sekarang kalian bukalah buku paket siswa halaman 3. Di situ ada bacaan judulnya organ gerak manusia dan hewan. Ada berapa paragraf teks tersebut? Kalian dapat membacanya secara intensif. Kenapa? Setelah membaca, kalian diharapkan mampu menentukan ide pokok. Perlu kalian ketahui anak-anakku, masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Jadi, perlu Ustazah tekankan, ide pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok sendiri terdapat di dalam kalimat utama, yang mana kalimat utama yang memuat ide pokok biasanya berada di awal paragraf, di tengah paragraf, maupun di akhir paragraf. Nah, bagaimana toh ciri dari kalimat utama tersebut? Biasanya ciri-ciri dari kalimat utama itu bersifat umum, yang mana kalimat utama tersebut bisa dijelaskan dengan kalimat pengembang yang bersifat lebih khusus atau lebih rinci.
Tugas kalian di rumah setelah kalian membaca teks tersebut, temukanlah ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf yang ada pada teks organ gerak manusia dan hewan. Seperti contoh pada paragraf 1. Di situ ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat ini adalah kalimat yang sifatnya umum dan bisa kita jelaskan dengan kalimat-kalimat pengembang yang lebih spesifik atau bersifat khusus. Seperti contohnya, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Kalimat ini menjelaskan kata bergerak. Bisa dimengerti ya anak-anak? Kalian tugasnya melanjutkan mencari ide pokok dan kalimat pengembang mulai dari paragraf 2 sampai dengan paragraf 5. Nah, setelah kalian selesai menemukan ide-ide pokok bacaan tersebut, diskusikanlah bersama orang tua atau bersama teman kalian yang rumahnya dekat. Apa itu pengertian ide pokok? Menurut kalian menggunakan bahasa kalian masing-masing. Dalam arti bahasa Indonesia ya, tapi menurut pengertian kalian masing-masing. Yang kedua, kira-kira apa ya fungsi dari ide pokok bacaan tersebut? Yang ketiga, cara menentukan ide pokok bacaan itu bagaimana menurut kalian? Yang sudah kalian lakukan, itu kalian tulis. Itu tugas untuk muatan bahasa Indonesia. Tuliskan kesimpulannya dari hasil diskusi tersebut. Nah, anak-anak, dan untuk tugas muatan IPA, kalian diminta untuk mengamati hewan-hewan yang ada di sekitar. Tulislah pola gerak dari masing-masing hewan tersebut. Kemudian ceritakan hasilnya kepada teman atau guru di sekolah. Jadi, tugas kalian bagaimana menceritakannya, yaitu dengan bentuk tulisan. Kalian tulis di selembar kertas, ketika kita bertemu di sekolah nanti dikumpulkan. Nah, pola gerak hewan itu yang seperti apa? Seperti tadi yang sudah dicontohkan kelinci. Kelinci pola gerakannya melompat, berlari kencang, tapi lariannya dengan melompat. Seperti itu anak-anak. Semoga kalian dapat memahami apa yang Ustazah jelaskan. Cukup pembelajaran pertama kita. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.